Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa beli tanah sepetak. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya kurang nasi kotak. Apa kabar bapak-bapak semua, sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, dan bapak-bapak pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau Tuan beli belati, jangan ditusukkan ke kembang. Semua saya hormati, baik yang ada bintang maupun tidak berbintang. Kapolda, Kapolres, Kapolresta, Kapolsek, Babin Kamtibmas, baik yang ada sekarang di Mabes ini maupun yang mengikuti secara online, karena acara kita ini dua, hibrid, campur antara yang offline dengan online. Jadi ini acara ini ada yang alam nyata dan ada alam goib. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dan kebaikan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salah seorang teman saya, ustadz, buat pondok pesantren. Kebetulan ustadz teman saya ini berbeda mazhab dengan saya. Dia berjenggot, saya tidak berjenggot. Lalu masyarakat menuduh pondoknya ini pondok radikal. Namanya bisa nanti saya kasih tahu. Saya tidak sebut nama dan daerah, menjaga kode etik jurnalistik. Terus saya tanya, gimana caranya supaya pondok kamu itu selamat dan masyarakat nggak nuduh radikal lagi? Katanya, saya undang Kapolres dengan Babin Kamtibmas. Akhirnya setelah Kapolres datang, Babin Kamtibmas datang, sekarang kami tidak dituduh radikal lagi. Kalau ada anak nakal, jangan dipukul dengan daun kates. Insya Allah Ustadz Somad pun tidak lagi disebut radikal karena sudah ceramah di Mabes. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bagaimana cara kami Ustadz memperbaiki image, karena masyarakat, opini publik itu, opini pendapat masyarakat secara umum terhadap kepolisian itu bagaimana cara mempengaruhinya. Kalau pakai medsos kita capek, lelah. Jadi cara yang paling efektif adalah ya memberdayakan yang ada. Jadi bagaimana Babin Kamtibmas, ujung tombak bemper yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Babin Kamtibmas yang bisa jadi imam, yang pengajian ibu-ibu sore. Kenapa saya lebih fokus ke pengajian ibu-ibu? Karena ibu-ibu sore wirid Yasin habis hari Jumat ba'da asar itu adalah ras manusia terkuat sekarang. Karena semua bapak-bapak takut pada ibu-ibu. Dan beberapa Kapolda kabarnya itu di rumah ada Kapolri. Nah, jadi yang tepuk tangan, yang enggak kita curigai juga. Jadi kalau imamnya Babin Kamtibmas, yang ngajar ngaji anaknya malam Babin Kamtibmas, yang ngajar istrinya pengajian sore Babin Kamtibmas, lalu datang orang mau memprovokasi bahwa polisi jahat, ya sulit. Kenapa? Karena orang ketika dikatakan gitu, ya nggak mungkin orang imam kami di sholat polisi kok, katanya. Tadi waktu sholat Jumat saya lihat imamnya polisi. Dalam hati saya, ini asli atau naturalisasi? Cuman saya mau nanya gitu ke Pak Kapolri, saya segan. Nah, tapi saya menduga itu asli. Tapi asli itu Pak ya? Asli, Masya Allah. Suaranya Masya Allah lembut. Jadi setelah selesai sholat tadi saya berpikir, ini kalau seandainya acara ini live, tadi sholat Jumat itu live, dan nggak kelihatan wajah orangnya, pasti orang menduga yang khotib yang polisi, yang imam nggak polisi. Karena yang khotib tadi kata Pak Kapolda Riau, Ustadz Somad kok semangat sekali, suaranya berapi-api. Kata saya, suara saya biasa aja, sound systemnya yang mantap. Jadi masyarakat hatinya disentuh
karena anaknya diajar ngaji. Coba kita lihat Pak Pane tadi, Pak Pane yang ada di Aceh, Gayo Luwes. Itu bagaimana orang mau membusukkan Pak Pane? Susah. Anaknya belajar baca tajwid tahsin dengan Pak Pane. Istri orang ngaji sore pasti ke pondok. Lalu kemudian tanah wakaf dikelola dengan baik. Setengah mati orang mau menjelekkan, mau memprovokasi, sulit. Kenapa? Hatinya sudah tertawan. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan milikmu untuk selamanya. Kalau Ustaz Somad sendiri bagaimana? Ya memang kalau manusia ini kan, cobalah kalau nggak percaya omongan saya, coba adakan survei. Itu saya yakin 90% itu pernah kena tilang. Nah, jadi orang yang sakit hati pasti ketika orang menyebutkan image yang jelek, semua orang yang pernah sakit hati pasti. Ustaz Somad memangnya pernah kena tilang? Pernah. Saya lewat di Jalan Nangka, Riau, lalu kemudian saya mutar karena mau cepat mutar, tiba-tiba kena semprit, prit. Waktu itu belum viral. Habis itu ditanya, mau di sini atau pengadilan? Saya bilang ke pengadilan. Saya pergi ke pengadilan Jalan Melur di dekat kantor buat paspor, akhirnya selesai. Tapi kalau kita pernah mengalami dua hal, itu kita bisa memutuskan secara seimbang. Waktu ibu saya meninggal tanggal 18 Maret 2019, itu yang mengantar jenazahnya dari Pekanbaru sampai ke kampung ibu saya di Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, lebih kurang 500 km. Itu ambulan itu cepat sampai ke sana. Yang membawa itu langsung Pak Santo, Kapolresta Pekanbaru. Beliau bawa sampailah ke pemakaman. Sampai pada malam itu Pak Kapolda Sumatera Utara datang, lalu kemudian dilepas. Sampai bapak-bapak polisi ini pun mau masuk ke dalam liang lahat. Lalu keluarga nggak berani melarang. Lalu saya bilang, dalam tradisi keluarga kami yang masuk ke dalam itu anak dan keluarga. Jadi bapak-bapak cukuplah sampai di sini saja. Dan itu sangat menyentuh hati kita. Jadi di samping Bapak Babin Kamtipmas yang turun langsung ke masyarakat menjadi imam, muazin, mimpin tahlilan, wirid yasin, ngajar ngaji, dan paling penting juga saat ada kematian. Karena yang paling berkesan di hati kita adalah ketika ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, saudara kita meninggal, siapa yang datang itu sangat terekam. Yang paling kita ingat saat-saat dalam hidup ini adalah siapa yang datang waktu meninggal, siapa yang datang waktu nikah. Ada salah seorang bupati 2 periode. Saya nanya dia, Pak Bupati, ya, gimana cara Bapak kampanye sampai 2 periode Bapak menang? Katanya, Pak Ustadz, saya kalau lewat di kampung, di tengah masyarakat, asal saya lihat ada orang rame, saya mampir. Karena rame itu pasti ada yang meninggal, ada yang nikah, ada yang walimah, ada yang sunat, saya datang. Pernah suatu kali saya lihat ada rame lagi masang-masang tenda, saya mampir. Lalu saya katakan, mohon maaf, bapak-bapak sudah buka tenda, saya baru datang karena saya nggak dapat undangan. Udah selesai ke kata sambutan, baru Sohibul Bait yang punya acara bilang, mohon maaf Pak, acara walimahnya besok. Nah, jadi ini pelajaran juga. Mana tahu nanti di bapak-bapak dari kepolisian mau mengamalkan jurus ini, tanya dulu acaranya udah apa belum. Karena itu sangat berkesan kalau kita jenguk. Apalagi kami sebagai yang bukan aparat, bukan polisi, yang tidak berseragam, melihat bapak-bapak datang itu luar biasa. Bapak kan nggak merasakan itu, karena bapak bukan orang sipil. Tapi kalau bapak sebagai kami masyarakat biasa, polisi nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, datang aja. Tidurnya pun disegani orang. Jadi nanti datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Nah ini, jadi kalau itu disampaikan, dikerahkan. Saya setiap Rabu subuh di sepanjang jalan Kamboja, tempat tinggal saya itu ada 2 musola, ada 2 masjid. Masjid besar, masjid kecil, musola kecil, musola paling kecil. Nggak taunya, malah nggak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, memang sudah ditakdirkan Allah. Tiba-tiba di masjid yang paling kecil
yang sejak saya ngajar di situ udah masuk tahun ketiga, mic-nya paling bermasalah. Sekuat apapun saya ngomong, suara nggak keluar. Subuh Rabu pas saya baca Riyadhus Shalihin, disitulah di musola yang kecil itu datang Kapolres Kampar, datang ke situ menyerahkan bantuan langsung ke pengurus masjid musola. Lalu saya sampaikan setelah pengajian, saya bilang, saya kasih tahu kepada 2 masjid yang besar dan 1 musola, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ini memang doa musola yang teraniaya. Karena musola ini paling hancur, karpetnya paling rusak, bentuknya nggak ada tempat wudhunya. Ternyata di sini mereka datang, dan saya nggak tahu bahwa akan ada yang hadir kemari. Dan kemarin alhamdulillah kami sudah masuk ke musola, mic-nya sudah bagus. Disitulah baru saya tahu bahwa suara saya bagus di situ. Jadi yang model-model begitu itu masyarakat tahu polisi adalah masyarakat yang dipakaikan baju seragam. Sehingga ketika dia menyatu dengan masyarakat, orang yang menjelekkan, membuli, membusukkan, masyarakat sendirilah yang akan membela dia, insya Allah. Saya yakin dan percaya itu. Dari detik ini sampai masa akan datang, insya Allah apa yang saya sampaikan ini baik. Masalah bahwa orang senang dengan kita, ya nggak bisa. Man yazunnu, siapa yang menyangka annahu yaslamu min alsinatin nas, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari komentar lidah orang, fahuwa majnun, maka dia adalah orang gila. Jadi kalau kita mau berusaha baik di depan siapapun, ya nggak pernah ada baiknya. Yang diingat orang pasti jeleknya. Itu kalau di simpang 4 jalan kan ada bahasa Inggrisnya traffic light. Traffic light itu kalau terjemah bahasa Indonesianya apa kira-kira? Lampu lalu lintas. Tapi terjemahnya ternyata tidak itu, lampu merah. Padahal ada hijau dan kuning. Kenapa orang ingatnya merah? Karena merah itu menyakitkan. Walaupun peci saya merah. Karena orang selalu kena lampu merah, padahal dia sering juga kena lampu hijau. Itu filosofi bahwa sebaik apapun kita, orang pasti akan ingat selalu yang tidak menyenangkan. Jadi kita buat aja, berbuat untuk masyarakat sesuai dengan apa tupoksinya. Setelah itu biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai, Allah menjaga. Sehebat apapun manusia, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ini jitama'atil ummah, berkumpul semua manusia, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk memudaratkanmu, menyantetmu, membunuhmu, membulimu, menganiayamu, lan yadurruka, mereka tidak akan mampu illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah. Kita yakin pada kekuatan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya yakin itu. Saya berangkat dari rumah, jadwal saya ke Jabodetabek ini setahun 2 kali Pak, 6 bulan sekali. Jadi kalau saya datang sekarang ini bulan Oktober, bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, nanti baru saya datang lagi kemari. Jadi 6 bulan sekali. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti tuduhannya, Ustadz Somad itu susah sekali kalau musola yang undang, tapi kalau Pak Jenderal Listio yang undang dia datang. Nah, ini perlu saya jelaskan. Saya datang kemari memang sudah terjadwalkan, karena ini jadwal kita sejak lama. Nah, jadi saya dulu waktu Bapak Wakapolri Pak Saprudin, ibu beliau meninggal, dibuat acara haul di Sulawesi. Saya bilang, Pak, saya mohon maaf, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Saya memang sudah mengatur jadwal. Saya ke Sulawesi Selatan setahun hanya sekali Pak. Di luar itu saya nggak datang. Dan setelah kita jelaskan, orang bisa menerima. Inilah pentingnya kita penjelasan. Kenapa? Karena selalu sudah ketemu langsung. Dan ketemu langsung dengan masyarakat ini penting. Kenapa? Karena kadang kalau kita hanya melihat di balehonya saja, lain antara wajah di baleho. Banyak orang ketemu dengan saya, dia bilang, saya ngelihat Ustadz di YouTube itu tua, kata dia. Pas ketemu memang tua. Banyak orang, saya sendiri ketika pertama ngelihat Buya Yahya waktu ceramah, kelihatannya keras, tapi pas ketemu Masya Allah lembut, baik. Begitu juga dengan bapak-bapak sekalian, ketika kita bertemu bertatap muka itu berbeda.
makanya penting sekali bertemu dengan masyarakat, berdialog, dekat dengan masyarakat. Kalau kita sudah dekat, tangan bersentuhan, wajah tersenyum, pernah kita bantu, kita tolong, maka insya Allah siapapun yang mau merusak hubungan kita tidak akan bisa. Mudah-mudahan hubungan kita ini tetap baik sampai akhirnya ajal memisahkan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun masalah perbedaan suku, perbedaan bahasa, memang Indonesia ini unik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudaraku, keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, baik yang ada di Mabes Polri maupun yang mengikuti acara ini dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, yang kebetulan berada di perkampungan yang suaranya tidak jelas, insya Allah ini direkam, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mana tahu mereka kan, karena saudara-saudara kita itu perlu disapa. Nah, seakan-akan kami ini nggak ada. Kami ini kan nonton Pak Ustadz, yang tugas jauh di kecamatan, di kampung, habis sholat Jumat mereka mungkin sedang buat layar, mungkin mereka bersama korpsnya, lalu kemudian kok kami ini kok nggak dianggap ya. Nah, itu maka pentingnya kita menyapa. Walaupun saya tidak melihat mata kalian, tapi saya yakin mata kalian pasti melihat saya melalui layar-layar handphone yang ada di tangan masing-masing. Kita mungkin tidak bertemu dalam jasad, tapi dalam batin, dalam hati kita selalu bertemu. Itu untuk saudara saya yang sedang berjuang, yang sedang jauh-jauh. Saya baru pulang dari Sorong, dan yang mengawal saya ketika di Sorong itu adalah Bapak Kapolresta Sorong, orang dari Pematang Siantar, sekampung dengan kami di Sumatera Utara. Beliau non muslim. Beliau Ustadz Abdul Somad insya Allah aman di sini. Alhamdulillah, tabarakallah. Nah, jadi kita memang Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, pulau. Memang unik Indonesia. Eropa itu Bapak, Eropa itu satu daratan, tapi mereka negaranya ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman, ada Portugis. Ada beberapa orang agak confused tentang Portugis dengan Portugal. Dia sangka dua negara, itu sebetulnya satu. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Jadi mereka ini satu daratan, tapi pecah beberapa negara. Begitu juga dengan negara Arab. Arab itu terpecah menjadi 22 negara. Eropa itu terpecah, Afrika itu terpecah satu daratan. Dari mulai Afrika Utara sampai kepada yang di tengah, sampai kepada yang di ujung Afrika Selatan, itu satu daratan 50 negara. Tapi kita, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Papua, belum lagi pulau-pulau yang kecil, Pulau Bali, belum lagi pulau-pulau yang kecil, Pulau Sumbawa. Maka ini belum lagi Kepulauan Riau. Kepulauan ini semuanya adalah tertulis di bawah simbol negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi tetap satu jua. Insya Allah kalau kita jaga persatuan ini sesuai dengan tema kita, toleransi beragama dalam membangun bangsa dan negara, yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC DESE PhD. Selama saya ceramah, inilah nama yang paling panjang ditulis. Ditanya sama Pak Kapolri, itu Ustadz Somad DESA itu apa? DSA itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Karena Maroko itu dijajah oleh Prancis, maka dia pakai titel dari Prancis, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Comment tu t'appelles? Nama saya Abdul Somad, je suis Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis, je suis étudiant à Darul Hadis établissement. Saya tidak bisa bahasa Prancis, je ne parle pas français. Itu memang saya hafal supaya kalau orang nanya banyak-banyak, jurus terakhir je ne parle pas français. Kenapa lah Ustadz belajar sampai jauh-jauh ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke ujung sana. LC itu dari Al-Azhar gratis. DESE memang bunyinya keren, tapi sampai di desa kampung. PhD juga saya dapat bantuan.
Jadi kenapa saya kuliah jauh-jauh? Jawabannya cuma satu, saya pemburu sekolah gratis. Lalu kemudian Ustadz bahasa Persia, artinya alim, orang yang berilmu. Lalu kemudian profesor, saya dapat visiting profesor dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, visiting profesor dari University Malaysia Sabah, visiting profesor dari University Islam Melaka, Unimel. Jadi kalau mau tulis serius ini masih kurang, tolong buat 3 pro. Adapun kiai haji ini memang syaratnya paling berat. Kiai itu mesti bisa baca kitab. Kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, namanya kiai selamat. Kiai haji, masya Allah, tabarakallah, ini penghormatan buat saya. Ini ditulis begini, walaupun sebetulnya Kepolisian Republik Indonesia mau mengasih saya motivasi, Abdul Somad, walaupun kamu orangnya kurus, kecil, tapi namamu besar. Itu yang mereka ingin. Itu mereka mau membangkitkan semangat saya. Biar supaya saya pede ngomong di sini. Coba kalau tadi panitia nulisnya cuman UAS, ujian akhir semester. Tapi begitu ditulis nama panjang, saya pun merasa pede berada di depan Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini, begitulah memuliakan tamu. Begitulah memuliakan tamu. Begitu datang tadi saya langsung disambut oleh Pak Wakapolri, menyambut dengan kue, masya Allah. Dalam hati saya, mana nasinya ini? Rupanya di ujung setelah sholat baru kita makan bersama. Masya Allah, saya tengok di atas meja ada kotak-kotak, semua kotak. Dalam hati saya, ini kelihatannya souvenir ini. Pas dibuka, rupanya nasi kotak. Apa kata Pak Wahyu di samping? Mohon maaf Pak Ustadz, nggak ada asam pedas bawang katanya. Beginilah memuliakan tamu dalam ajaran Islam. Tapi Ustaz Somad kan tidak bicara di depan saudara yang muslim saja. Iya, saya akan bicara bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sedang terjepit diserang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, maka Nabi mengutus saudara sepupunya namanya Ja'far. Ayah Ja'far dengan ayah Nabi adik-beradik, saudara kandung, kakek mereka sama-sama Abdul Muttalib. Diutuslah Ja'far untuk hijrah. Ini Makkah. Dari Makkah mereka turun ke bawah ke Yaman. Dari Yaman mereka nyebrang Laut Merah ke Djibouti. Habis di Djibouti itu mereka lanjutkan lagi ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Nama rajanya Najasyi. Najasyi itu Kristen. Dan Najasyi inilah yang melindungi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Jahal, Abu Lahab datang mengejar sahabat Nabi ini. Najasyi melindungi, jangan ganggu karena ini sahabat kami. Najasyi nanya ke Ja'far, kamu dari mana? Kami dari Mekah. Siapa Nabi yang baru itu? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesan dia tentang Isa? Lalu Ja'far membacakan surat Maryam. Jadi dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Satu surat bernama ibu Nabi Isa, namanya surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Satu lagi surat nama kakek Nabi Isa, itulah dia surat Ali Imran. Surat yang pertama surat Al-Fatihah, surat yang kedua surat Al-Baqarah, surat yang ketiga surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Hannah punya saudara kandung perempuan, punya suami namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria, Yahya, Maryam, Isa, ini keluarga disebut dengan Ali Imran. Seandainya Nabi Muhammad itu mementingkan dirinya dan Quran itu buatannya sendiri, pastilah dia buat namanya surat Aminah dan surat Khadijah. Tapi yang ada malah surat Maryam, ibunya Nabi Isa dan kakeknya Nabi Isa, surat Ali Imran. Lalu kemudian sahabat Nabi tidak bisa diganggu karena mendapat perlindungan Najasyi yang luar biasa. Lalu kemudian Ja'far pun kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan selamat. Satu. Yang kedua, saat Nabi pindah dari kota Makkah menuju Madinah, itu dia pakai strategi. Ada yang nemanin di atas, namanya Abu Bakar. Ada yang bawa makanan, namanya Asma. Ada yang pura-pura ngangon kambing, membawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah.
Ada yang tidurnya di atas tapi siangnya dia mengutip berita untuk dengar apa yang terjadi, namanya Abdullah. Dan setelah 3 hari 3 malam mereka turun ke bawah. Yang jadi guide penunjuk jalan namanya Ibnu Uraikid. Sepakat semua sejarawan bahwa Ibnu Uraikid itu non muslim, bukan Kristen, bukan Yahudi, tapi dia penyembah berhala, dia tidak Islam, namanya Ibnu Uraikid. Jadi yang menunjukkan jalan, padahal Nabi Muhammad kalau mau cukup dengan malaikat Jibril cukup, tapi kenapa tidak? Karena ini perjalanan manusiawi. Yang menunjukkan jalan itu adalah Ibnu Uraikid, seorang yang non muslim, sepakat semua sejarah. Itu dalil boleh berteman, bersahabat, menggunakan jasa kalau dia aman, tidak memudaratkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Ustaz ceramahnya kok pakai 1, 2, 3? Karena saya beberapa kali dapat SMS, WhatsApp dari polisi, biasanya pakai begitu, 1, 2, 3. Saya perhatikan beberapa kali pakai 1, 2, 3. Itu maka saya di sini pun saya pakai 1, 2, 3. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, tidak Islam. Dan Nabi mengumpulkan semua Yahudi, mengatakan kita di Madinah ini satu tanah. Kalau ada orang Makkah yang ganggu kita, kita wajib menjaga. Dan kalau terjadi perang kita dengan mereka, biaya perang kita tanggung bersama. Dan kalau ada pengkhianat di antara kita, kita hukum bersama. Itulah yang disebut dengan Piagam Madinah. Butirannya ada 12. Kitab lengkapnya kalau mau baca di kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, sudah diterjemahkan. Buku ini bestseller, ditulis oleh orang India namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Harganya 50.000, kalau naik saya nggak tanggung jawab karena saya belinya sudah lama. Tolong Bapak Ibu beli buku ini dalam rangka Maulid Nabi. Beli buku ini, simpan di rak. Ada waktu baca, nggak ada sempat baca, letakkan. Nanti kalau kita meninggal dunia, ternyata anak kita buka rak, dia temukan ayahku ternyata punya buku sejarah Nabi. Menangis anak kita ngelihat buku itu. Kenapa? Sampul plastiknya belum dibuka. Oke, berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, Nabi punya sepupu namanya Ali bin Abi Thalib, yang sekaligus mantu Nabi karena Ali nikah dengan anak Nabi, nama anaknya Fatimah. Suatu ketika Ali bekerja menimba air, dilaporkan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, iya, itu sepupumu kerja di rumah non muslim, orang Yahudi, nimba air. Kata Nabi, enggak apa-apa, karena tidak ada urusan dengan agama. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum wala dia. Urusan nimba air enggak ada urusan dengan agama. Itu Nabi mengajarkan, ya silakan bekerja sama. Poin yang kelima, Nabi SAW buat surat. Penulis suratnya namanya Zaid bin Sabit. Surat ini dibawa oleh tukang posnya namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini dibawa menyeberang Laut Merah sampai ke Fustat. Dari Fustat mereka jalan darat ke sebuah kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Nama kota itu adalah Alexandria. Bahasa Arabnya Al-Iskandariyah. 200 km dari Kairo. Panjang umur, sehat badan, kita berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Nanti mampir ke Alexandria insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Alexandria, surat itu diserahkan kepada raja. Pausnya orang Alexandria nggak sama dengan paus yang ada di Vatikan, karena mereka punya paus sendiri, dan pimpinannya waktu itu namanya Girgis, gelarnya Mukaukis. Diserahkanlah surat Nabi itu, lalu surat itu diterima oleh paus Alexandria dan kemudian dibalas. Pertama balasannya adalah Biral. Biral ini kendaraan yang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dibawa ke Madinah, dipakai oleh Nabi. Yang kedua, dikasih hadiah kain. Kainnya juga dipakai oleh Nabi karena tekstil waktu itu bagus di Mesir. Yang ketiga, asal Banha. Asal artinya madu. Di Mesir ada satu provinsi produsen madu namanya Banha. Madu itu pun diminum oleh Nabi.
dan kemudian dikirim 2 orang perempuan. Yang satu namanya Sirin. Sirin ini menikah dengan sahabat Nabi, dia penyair namanya Hasan bin Sabit. Sirin ini punya kakak namanya Maria. Maria ini menjadi istri Nabi. Dari Maria lahirlah anak Nabi laki-laki namanya Ibrahim. Itu makanya kata Nabi, nanti kalau kamu berdakwah ke Mesir, Mesir itu adalah saudara saya. Kenapa? Karena Mesir punya hubungan dengan Nabi Muhammad 2 kali. Istri Nabi Ibrahim yang kedua namanya Hajar, orang Mesir, dan ibu dari anak Nabi Maryam namanya Maria. Maria itu juga orang Mesir, dan itu hadiah dari Raja Mesir, non muslim, Kristen, Ortodok, Koptik dari Alexandria, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ada jamaah, Ustaz Somad, ya ini saya ada beberapa hadiah dikirim kawan saya non muslim, terus saya takut memakainya dan meminumnya, kasih ke saya, selesai saya bilang. Kurang piknik, kurang banyak membaca. Berikutnya yang keenam, ini sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai habis bahan saya. Yang keenam adalah Nabi Muhammad SAW berkirim surat lagi kepada Raja Romawi namanya Heraklius. Pusat kerajaannya Damaskus. Waktu itu Damaskus masih di bawah Roma. Lalu surat Nabi itu dibawa, datang Heraklius memberi minyak wangi, diciumnya surat Nabi, diberinya minyak wangi, lalu diletakkannya dalam kotak kayu, dan hubungan dia baik dengan Nabi Muhammad SAW. Poin yang keenam, ketika itu Nabi mau melepas pasukan perang menuju satu kawasan namanya Mu'tah. Pesan Nabi sebelum pasukan berangkat, satajiduna rijalan fis sawami', nanti kalian akan bertemu dengan pendeta-pendeta di gereja tua. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqiranna nakhla, jangan cabut pohon kurma. La tahdimu buyuta, jangan hancurkan rumah. Padahal waktu itu kalau sudah berperang, hancurkan rumahnya, cabut pohon kurmanya, bakar kebunnya, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi waktu itu mengajarkan etika perang, jangan ganggu pendeta, jangan ganggu rumah ibadah, jangan ganggu ibu menyusui dan melahirkan, jangan rusak pohon kurma, jangan ganggu rumah. Itu baru ada pada abad ke-19 setelah kesepakatan Jenewa dalam perjanjian dunia PBB, bukan pajak bumi dan bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nation. Tidak boleh bunuh wartawan, tidak boleh bunuh insan pers, tidak boleh bunuh tokoh agama, yang sekarang sedang dilanggar oleh Israel. Mudah-mudahan saudara kita ditolong dunia berdamai sesuai dengan pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 45. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 8. Yang ke-8 adalah Nabi Muhammad SAW ketika sudah meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Selesai Abu Bakar 2 tahun setengah digantikan oleh Umar. Lalu kemudian Umar bin Khattab, Bethlehem, Yerusalem, Orslim itu ada temboknya, dan temboknya itu dipegang kuncinya oleh pendeta Kristen Ortodok Timur, dan dia cuma mau menyerahkan kunci itu kepada Umar bin Khattab. Saya mau menyerahkan kunci ini kalau Umar bin Khattab mau datang ke sini. Dia membayangkan Umar bin Khattab itu akan datang dengan bala tentara, dengan tentara berkudanya. Tiba-tiba dari panas kejauhan dia lihat ada seekor unta dengan 2 orang laki-laki yang ganti-gantian. Kadang orangnya di bawah, yang satu naik ke atas, kadang yang satu turun ke bawah, satu naik ke atas, ganti-gantian. Dan setelah sampai, rupanya untanya satu, orang ini ganti-gantian naik turun. Pas mau menjelang pintu Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina itu, giliran Umar bin Khattab yang di bawah, pembantunya yang di atas. Sampai di situ pemegang kunci ini heran, yang mana Umar bin Khattab? Karena bentuknya sama. Dia bayangkan akan datang dengan pasukan tentara yang menakutkan. Umar bin Khattab tidak membawa pasukan tentaranya karena ini adalah datang dengan perdamaian. Maka kemarin saya dapat video seorang pendeta Kristen Ortodok dari Palestina
kembali mengungkap cerita itu. Apa kata dia? Dulu tokoh kami menyerahkan kunci Palestina ini untuk kalian jaga, wahai umat Islam, tapi sekarang kalian tidak membela kami waktu Israel datang menyerang kami. Saya baca terjemahnya. Dulu tokoh kami, pendeta kami memberikan kunci ini kepada Umar bin Khattab karena dia percaya bahwa umat Islam menjaga. Sekarang apa yang terjadi? Saat diserang, saat kami diserang, karena serangan Israel tidak lagi memperhatikan agama, siapapun habis dibunuh, rumah ibadah semua dihancurkan. Kenapa kalian membiarkan? Itu keluh kesah mereka, padahal dulu kalian bisa hidup damai bersaudara. Yang kesembilan, saya tinggal di Mesir tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002 bulan November saya pulang. Dan saya sampai di Mesir, dari Kairo kami naik mobil lebih kurang 7 jam sampai ke satu bukit. Bukit itu disebut dengan Bukit Saint Catherine. Saint artinya manusia suci. Catherine seorang perempuan yang membuat gereja di bawah, dan sampai hari ini gerejanya tetap ada berdiri tapi tidak dipakai lagi seperti museum. Dan di atas itu adalah Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Apa maknanya? Pemerintahan Islam yang menguasai Mesir tidak menghancurkan tempat ibadah. Buktinya sampai hari ini Saint Catherine masih ada tetap berdiri. Dan di Mesir itu ada Ortodok Koptik yang ada di Alexandria. Waktu saya belajar di sana, nama pausnya adalah Paus Senoda III. Sudah meninggal, sekarang digantikan oleh Paus Theodorus. Artinya apa? Dan ketika dulu datang pasukan Inggris mengatakan, kami tidak menjajah Mesir, kami hanya menjaga saudara kami yang minoritas takut dibunuh orang Islam. Maka paus yang ada waktu itu naik ke menara Al-Azhar, naik ke atas mimbar Al-Azhar, dan dia mengatakan, seandainya keberadaan Inggris di sini untuk menjaga kami, biarlah kami mati disembelih orang Islam, asal jangan mereka mengatasnamakan kami. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam buku Al-Masihiyah wal Islam fi Mesir, Islam dan Masehi dalam sejarah Mesir. Kalau Inggris itu mau menjajah Mesir tapi dialaskannya mau menjaga kami, biarlah leher kami disembelih saudara kami umat Islam, karena mereka pasti tetap akan menjaga kami. Sampai hari ini alhamdulillah kehidupan di Mesir tetap harmoni. Saya merasakan itu selama 4 tahun. Yang ke-10, ini makin banyak saya bahas ini makin menyulitkan bapak-bapak, karena saya khawatir ini akan masuk dalam tes ujian naik pangkat nanti. Yang ke-10, kebetulan saya di sana nggak tinggal di asrama, saya nyewa rumah. Saya nyewa rumah, nama tuan rumahnya Baba Yosep Hana. Saya tinggal di bawah karena rumahnya apartemen, saya tinggal di bawah, dia di atas. Yang bayar sewa rumah saya. Setiap bayar rumah, sewa rumah ke dia. Agamanya Kristen. Saya bayar sewa rumah. Kebetulan waktu itu dia kena sakit kanker. Lalu Baba Yosef ngomong, "Ya Abdul Somad, ana musab bi saratan." Saya kena penyakit saratan. Saratan itu cancer. Idzan ana arfa si'ar ujrah al-bait. Karena saya kena sakit kanker, saya perlu duit, sewa rumah saya naikkan. Lalu saya jawab, Baba Yosef, musaratan bita'na aktar minnak. Kami juga kena kanker lebih parah lagi dari Baba. Kenapa? Kami kena krisis moneter. Kalau Baba naikkan sewa rumah ini, saya akan pindah dari rumah ini. Lama dia terdiam. Karena diam, saya pun diam, saya pun turun. Saya tahu, ini kan nampaknya kita harus menyiapkan barang-barang. Ketika kami sudah mau berangkat, Baba Yosef datang, kata dia, saya nggak jadi naikkan sewa rumah. Sampai saya pulang tahun 2002 bulan November, sewa rumah nggak naik. Begitulah mereka pedulinya pada kami. Dia tidak lihat agama, tapi dia lihat bahwa kami memang orang-orang yang sedang susah. Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan pesawat Hercules yang nggak ada kursinya. Supaya apa? Supaya anak Indonesia bisa pulang dengan duduk selonjoran di pesawat. Tapi masyarakat Mesir yang muslim yang non muslim, sewa rumah tidak naik dan kami pun tidak pulang. Akhirnya kami dapat menyelesaikan pendidikan. Mereka tidak melihat agama semuanya. Kami tinggal, suatu ketika saya menyewa rumah yang satu lagi, rumah saya di atas, yang di bawah ini ada warung. Suatu ketika saya beli telur ayam. Biasanya satu pon itu telur ayamnya 5.
Saya nggak hitung-hitung, saya bawa pulang. Besok pagi saya beli 1 pon mata uang Mesir, pon Junih Mesir, bukan pon sterling, karena pengaruh dari Mesir dia pakai pon juga. Lalu kemudian waktu itu dia kasih 6. Lalu saya bilang, kenapa 6? Karena kata dia, kemarin kamu beli telur mestinya 5, saya kasih 4. Nah yang sekarang 5, ini 1 lagi. Dan ketika itu kami juga bertetangga dengan saudara-saudara kami dari golongan Koptik sampai hari ini. Yang ke-11, padahal saya biasanya ceramah itu sesuai dengan ukuran botol 600 ml. Padahal botolnya kalau dilihat ini 300 ml, kecil. Tapi karena saya lagi semangat, maka yang ke-11 adalah bahwa saya, teman-teman kecil saya, ini rumah saya. Di sebelah rumah saya ini rumah Pak Panjaitan. Beliau orang HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Sampai hari ini kalau saya balik ke kampung ibu saya mampir ke situ. Istri beliau masih hidup, saya datang silaturahim. Salah satu anaknya rupanya ada tugas di Jambi, polisi. Tadi pagi di WA-nya saya. Bang, katanya abang ceramah di Mabes hari ini. Saya bilang, iya, hubungan kami masih tetap baik sampai hari ini. Perbedaan tidak membuat kita lantas bermusuhan. Saya tidak pandai berceramah, berlembut-lembut, berbahasa basi. Saya hanya menceritakan fakta dan data dari sejarah Nabi sampai musim modern, sampai dalam kehidupan pribadi saya. Ketika ibu saya meninggal, maka saudara-saudara saya yang non muslim ini datang, mereka ikut datang. Dan ketika itu waktu saya tanya dia, apalah kesan abang sama aku? Yang paling berkesan kurasa Ustadz Somad, waktu almarhumah mak meninggal, waktu itu kan ramai orang datang, ribuan, bunga-bunga sampai 1 kilometer. Dan ketika kau tengok aku dari jauh, kau dekati, kau tarik tanganku, kau bawa aku masuk ke rumah. Karena saya waktu itu tidak melihat kami berbeda agama. Yang saya lihat adalah ini kawan kecil kami, ini sahabat kami. Sampai hari ini kami masih tetap kirim-kiriman kabar, masih tetap berbuat baik. Saya tidak mengajak, saya tidak menyuruh, saya tidak menganjurkan, saya tidak menggurui. Saya hanya sedang bercerita tentang ajaran Islam dan apa yang saya alami dan apa yang sedang saya rasakan dan apa yang sudah saya lakukan. Adapun yang terjadi di sosial media, memang hidup ini sebetulnya tidak sulit. Yang sulit itu adalah menanggapi komentar netizen yang maha kuasa. Zaman dulu kunci pintu rumah, kunci pintu gerbang, kunci pintu kamar, kunci jendela, kita di rumah kita tenang. Hari ini kita kunci pintu kamar, kita kunci pintu jendela, kita tutup semuanya, kita tetap pusing. Kenapa? Karena ada grup WhatsApp, ada Instagram, ada TikTok, dan ada Twitter. Kalau mau tenang, gak usah pakai sosial media. Tapi gak bisa juga. Ini Ustadz Somad ini ngomong sosial media, jangan-jangan dia sendiri pakai. Saya sampai hari ini memang pakai. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook. Tapi saya tahu bahwa saya orangnya tidak bisa mengendalikan emosi. Saya marah, nanti kalau saya baca macam-macam saya bisa balas. Maka untuk itu medsos ini saya serahkan ke admin. Jadi memang saya kirimkan gambar-gambar untuk diposting, video dan lainnya, tapi untuk membalas nggak bisa karena saya nggak tahu passwordnya. Serahkan ke admin. Admin itu semua yang ngurus. Dan beberapa posting kemarin ada terjadi posting luar biasa. Datang orang komen ke saya, ini kok isinya begini, ternyata kena hack. Berapa menit kemarin kita kena hack, akhirnya balik lagi. Ada 2 orang datang ke rumah saya. 2 orang datang ke rumah yang nggak pernah datang, tiba-tiba datang. Dan dengan agak berbisik dia ngomong, nanya ke saya, ada yang mau kami minta Ustadz. Minta apa? Saya bilang. Saat mereka pandang-pandangan, habis itu agak berbisik, minta obat kuat. Hah? Kapan saya jual obat kuat? Saya bilang, saya nggak pernah. Ditunjukkannya video. Anda mengalami ejakulasi dini, Anda mau obat kuat. Saya bilang, AI ini AI ini, bukan saya. Jadi saya minta tolong kepada Kepolisian Republik Indonesia, tolonglah cybercrime, yang bagian cybercrime, kriminal cyber ini, tolong selamatkan saya. Ini makin banyak yang minta obat kuat ini. Kami nggak tahu mau lapor kemana. Tolong selamatkan karena ini udah banyak. Apalagi ada pula video saya mensosialisasikan judul. Ini macam-macam. Itu memang setelah saya tonton, memang mirip seperti saya. Saya pun jadi ragu, ini jangan-jangan saya juga.
Dunia ini yang udah mau kiamat Bapak. Nah, jadi yang merusak kita ini, jangan ajarkan Indonesia tentang merawat kebinekaan. Kita sudah lama terbiasa dengan itu, tapi kita perlu menjaga ini dari serangan-serangan orang-orang yang ingin menjajah kita kembali dengan divide in impera. Kita tidak akan bisa dirobohkan dari luar, karena kalau kita dirobohkan dari luar, kita raksasa yang besar. Kita diobok-obok dari dalam dengan membenturkan dan lain sebagainya. Tapi kalau silaturahim ini kita jaga, kita sering bertemu, kita sering bercengkrama, kita bisa bertukar pikiran, insya Allah Allah menjaga kita semua dan hubungan kita ini tetap baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 2 kurang 30, sekarang sudah jam 2.15. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya udah tahu beberapa menit saya ngomong, itu terasa dari semut yang mulai menjalar ke kaki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ini rahmat yang diberikan Allah. Presiden kita, Presiden Soekarno, orang Jawa, tapi dia tidak mau memaksakan bahasa Jawa. Bayangkan kalau dia dengan egonya mengatakan saiki kulo proklamasi gitu, dan dia mengatakan mesti pakai bahasa Jawa. Maka saya ceramah siang ini, pripun kabare panjenenganipun, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Dia tahu bahwa di sana, di seluruh pesisir ini, bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu. Maka yang dia pakai adalah bahasa Indonesia yang akarnya adalah bahasa Melayu. Akhirnya saudara kita yang ada di Aceh kalau jumpa dengan saudara kita yang ada di Makassar, bertemu dengan bahasa Indonesia. Bahkan saudara kita yang ada di Papua ternyata tidak satu bahasa, mereka bertemunya dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Mundur selangkah demi untuk kemajuan kita bersama. Begitulah mereka dulu menjaga negeri ini. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara kita yang datang dari timur karena belum edukasi, khawatir kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau ini negara Islam, kami nggak mau bergabung dengan NKRI. Sementara waktu itu kita berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Jepang, berhadapan dengan komunis. Ini kalau begini negara ini bisa bubar. Maka founding father, pendiri negara ini mundur selangkah. Oke, kita hapus sila pertama yang ujung. Kita pakai sila pertama sampai pada kata Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Tuhan membeli kain dipakai membungkus kubis, kalau suara mikrofon sudah agak lain, itu tanda waktu sudah mau habis. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, memang kita mesti agak mundur selangkah demi untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Jadi bapak-bapak dari kepolisian, enggak apa-apa mundur selangkah demi untuk menjaga keutuhan bangsa ini, mundur selangkah. Tapi Babin Kamtibmas kalau dia mau menjaga masyarakatnya, dia nggak mundur selangkah, malah maju beberapa langkah. Kenapa? Mau jadi imam, masuk jadi imam. Kelahi antara sesama muslim, kelahi gara-gara apa? Masalah sepele, masalah bulu. Yang satu dagunya berbulu, yang satu tidak berbulu, yang satu berjenggot tidak berjenggot. Masalah khilafiyah, akhirnya orang kelahi. Kenapa di kampung kamu nggak jadi kelahi? Alhamdulillah Ustadz Somad, kemarin kami hampir kelahi masalah kunut subuh. Dulu orang kelahi kunut subuh, tapi sekarang di kampung kami udah nggak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Yang mendamaikan kami, saya mau mendengar berita yang mendamaikan kami Bapak Babin Kamtibmas, Pak Ustadz. Akhirnya beliau datang menjelaskan ke kami kalau kunut subuh itu mazhab Syafi'i, diadopsi oleh NU. Kalau enggak kunut subuh itu mazhabnya Hambali, diadopsi oleh Muhammadiyah. Yang maju jadi imam, dia tengok mayoritas jamaahnya. Akhirnya jamaah enggak jadi kelahi. Mereka terpaut hatinya karena beribadah bersama, karena video-video yang ditunjukkan tadi adalah tentang polisi yang punya pondok pesantren,
ibu yang hafal Quran, ibu polwan, Masya Allah, tabarakallah. Sudahlah polwan, berpangkat, baju seragam, hafal Quran 30 juz. Betapa ruginya yang sudah menikah. Enggak usahlah kita kaji itu ya. Kalau tuan ke Pelelawan, jangan lupa beli perangkap. Kalau sudah melihat ibu polwan, rasanya kita mau aja minta tangkap. Tolong sebelum upload video ini, yang ini diedit dulu. Kalau sampai ke rumah, payah saya pulang nanti. Waktu terjadi kemarin huru hara hiruk pikuk itu, saya sedang berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah, sedang umrah. WA yang saya kirimkan ke Pak Kapolda, Pak Erimen, saya bilang begini, air sungainya sudah dijernihkan, hewan-hewannya dilindungi, hutannya dipelihara, pokok-pokok kayunya ditanami. Mungkinkah orang Riau akan mengamuk? Saya tidak ingin menenangkan, saya hanya nanya saja. Air sungainya yang karena peti, apa peti ini? Tambang ilegal. Sekarang sudah jernih, nampak kerikilnya di bawah, pacu jalur berjalan. Hutan-hutan yang gundul diajak untuk bertanam tanaman. Hewan-hewannya dijaga, dipelihara. Kebakaran hutannya dipadamkan. Kalau sudah begini Bapak lakukan, apakah mungkin orang akan mengamuk? Jawab sendiri. Insya Allah kalau ini kita lakukan, tidak akan marah orang. Karena dia apa? Pisang emas masak sebiji disimpan di dalam peti, hutang emas, alah lupa pula pantunnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin orang akan mengamuk kalau dia sudah terutang budi. Jadi kita tanam saja. Pepatah Melayu mengatakan tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita cincang, itu yang akan kita pikul. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Tanam tuai itu pasti akan berlaku. Allah, Gusti Allah boten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Itu diambil dari ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatum wala naum. Buat saja baik, insya Allah. Suatu ketika saya sedang landing, nunggu landing, habis itu kemudian tablik akbar, besoknya di airport yang sama. Tiba-tiba datang seorang bapak, Ustadz Somad, tolong doakan rumah Quran saya ya. Di mana rumah Quran Bapak? Rumah Quran saya dekat dari airport ini Pak Ustadz. Anak-anak yang ngaji di tempat saya gratis. Saya bangun di samping rumah saya ada tanah kosong. Bapak bisnisnya apa? Saya nggak ada apa-apa. Semua gaji saya buat untuk rumah Quran dan menggaji anak-anak saya kirim ke Gontor Pak Ustadz. Bapak sehari-harinya apa? Saya polisi Pak Ustadz. Tapi nggak ada tadi nama gambarnya di situ. Berarti kurang liput. Dia punya rumah Quran di Kalimantan, dekat dari airport Balikpapan. Punya rumah Quran. Artinya apa? Buat saja kebaikan ini banyak-banyak, maka insya Allah kebaikan juga yang akan kita tuai. Namun memuaskan hati manusia tidak akan pernah bisa. Ridhon nas syai'un la yudrak. Keinginan manusia sesuatu yang tidak akan pernah kita dapatkan. Agaknya itulah yang dapat saya sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Kalau ada yang melihat saya ngomong hari ini kenapa menggebu-gebu cepat-cepat, itu mungkin karena grogi dan takut bahan hilang. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan dulu tepuk tangan, ada lagi pantun penutup. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan Allah menjaga institusi Kepolisian Republik Indonesia. Semua kita dalam rahmat dan ridha Allah, dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, kebencian. Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Untuk niat yang baik-baik ini, biasakan kalau berdoa, segala doa untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, semua niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, kurang sopan, kurang santun. 10 jari saya angkat. Mohon maaf. Sudikah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.